open. Okay. Can you please pass me the green one? Sure. Thanks. Hey G, can you please get me the red one? Here. Thanks. G, aku jadi ingat cerita di Alkitab tentang tabernakel. Oh iya benar, waktu itu Tuhan meminta orang Israel untuk membangun kemah suci. Keren loh Dek, mereka jadi terdorong hatinya Untuk memberikan apa yang mereka punya untuk Tuhan. Iya benar, mereka membangun tabernakel untuk spend time with God. Nah, sekarang kalau kita mau spend time with God, gampang loh. Coba menurut kamu apa? Kita bisa berdoa. Benar. Kita bisa menyanyi untuk Tuhan. Benar. Kita bisa membaca firman. Benar. Kita bisa spend time with God karena Roh Kudus ada di dalam hati kita. Nah, teman-teman, jangan lupa ya untuk spend time with God karena Dia selalu ada untuk kita. ISDF Kids akan mengadakan summer camp loh. Temanya adalah Mission Deep Sea. Iya, teman-teman, siap-siap ya untuk ikut acaranya. Nah, ini dia informasi selengkapnya. Sampai di sini dulu ya. Happy Sunday! Hi kids, good morning. Welcome to IFGF Kids online service. It's so good to see you all today. Hari ini Miss Meta sama Miss Nike mengajak kalian buat nyanyi, loncat, puji Tuhan bareng-bareng. Biarin kita di rumah aja, nggak bisa ke gereja, tapi kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Oke kids? Okay, now let's prepare ourselves. Everybody stand up. Yuk, semuanya berdiri. Kita mau puji Tuhan bareng-bareng. You ready kids? Come on Miss Nika, let's sing for Jesus. Kita lanjut ya lagu yang kedua, judulnya Every Move I Make. Miss Meta mau lihat semuanya loncat dengan semangat memuji Tuhan. Oke? So kita tepuk tangan dulu yuk di atas kepala.
ikutin gerakan wisata ya. Mari kita siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan, mengucap syukur karena Dia memanggil kita anaknya, Dia menjadikan kita kesayangannya. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kita nyanyikan lagu ini dari permulaan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku Kita mau berdoa sama Tuhan. Siapkan hati. Mari kita lipat tangannya. Tutup matanya. Kita mau berbincang sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau menjadikan kami kesayangan-Mu. Engkau menjadikan kami anak-Mu dan kami dapat memanggil-Mu Bapa. Tuhan, kami ingin supaya hidup kami menyenangkan Engkau ya Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu. Ya Tuhan, bukakan telinga dan hati kami supaya firman-Mu itu bisa tumbuh dalam hidup kami. Supaya kami semakin kuat, semakin besar di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan semua anak-anak bilang, amin. Hey kids, hari ini kita bertemu sama-sama Uncle Sam. Salam dari Auntie Naf, Miss Naf, atau dengan cara apapun kalian semua memanggil dia. Juga salam untuk semua parents. Gimana parents? Semuanya Miss School atau semuanya malah udah jadi expert untuk homeschooling? Tetap semangat, tetap sehat semuanya kids, obey your parents. Dan saya rasa hari ini kita masuk di dalam sebuah tema yang baru. Yaitu kita akan ngomongin tentang segala macam hal yang epic, yang fantastic, yang awesome, yang fabulous, yang luar biasa. Dari cerita-cerita di dalam Perjanjian Lama. Adik-adik tahu ya, anak-anak tahu yang namanya Perjanjian Lama, 39 buku awal di dalam Alkitab. Dan hari ini kita mau belajarin tentang orang Israel yang ada dalam padang gurun selama 40 tahun. Tahu ya minggu lalu kita merayakan apa? Minggu lalu kita merayakan yang namanya Pentecost. Orang Israel sebutnya dengan Shavuot, yaitu hari di mana mereka terima 10 hukum Tuhan dari Musa di atas Gunung Sinai. Baru minggu lalu kita mendengar ceritanya. Dan mereka ada di dalam padang gurun. Dan itu nggak ada banyak yang bisa tumbuh tanaman di sana. Dan kalau mereka air susah, Tuhan nanti menunjukkan tempatnya di mana. Dan kemudian Tuhan memberikan air kepada mereka. Bayangkan, gimana kalau semua anak-anak jalan di padang gurun 40 tahun. Uncle hampir tiap tahun pergi ke tempatnya. Nih, ada videonya. Dan di situ kita melihat sekelilingnya kering semuanya. Lihat ya, kering sekali. Nggak ada sesuatu yang bisa bertumbuh. Bisa bayangin 40 tahun jalan begitu? Uncle enak dulu naik mobil, tapi mereka jalan kaki. Dan di situ kita mulai pikir, mereka bawa apa saja yang paling penting. Dan di situ yang paling penting adalah the presence of God atau hadirat Tuhan. Kita sebentar lagi akan menyaksikan, kita nonton bareng yuk. Tuhan suruh bangsa Israel membuat yang namanya tabernakel. Tabernakel itu apa? Kemah pertemuan di padang gurun. Yuk sama-sama kita saksikan videonya. Hey kids, good to see you. Are you ready to hear a really epic story today? This one's about Moses and the Israelites. Israelites?
The Israelites were God's chosen people, but they didn't always follow God like they were supposed to. Today's story begins at Mount Sinai. Moses was their leader, so God gave Moses a list of 10 commandments or rules. God gave them rules like, I'm the only God you should worship, and don't hurt each other, and don't steal from each other. God wrote these rules down on pieces of stone, and the Israelites agreed. But the Israelites weren't very good at obeying God's rules. Before long, they began setting up other gods. And because of this, there was a separation between them and God. But God wanted to be close to the Israelites, so God gave them plans for a special building called a tabernacle. The tabernacle was special because God was going to live in it and be near to them every day. Even though they'd mess up, the Israelites wanted a place to spend time with God, so they started building. They brought their prized possessions like jewelry, gemstones, fine fabrics, and threads. Those who were able to help with the work did exactly that. The Israelites built and built until finally, one day, the tabernacle was done. God's presence came down to them and looked like a big cloud. The people could actually see God's presence. How cool is that? When the cloud moved, the people did too, following wherever God led them. You might not have a tabernacle, but that's okay. Because of Jesus, you can spend time with God anywhere. At church, at home, at the park, or in the car. It doesn't matter where we are. You and I can spend time with God. Ya, kita sama-sama udah menyaksikan videonya di mana Tuhan menyuruh mereka untuk bangun yang namanya tabernakel. Apa itu tabernakel? Tabernakel adalah kemah pertemuan. Siapa yang ketemu? Yang ketemu adalah Tuhan dengan umatnya. Tuhan dengan orang Israel. Kenapa? Karena Tuhan gak mau jauh-jauh dengan kita. Tuhan mau selalu bareng-bareng kita. Tuhan hari ini ada di dalam kita. Tuhan ada dalam kehidupan you kids. Semuanya Tuhan ada. Kalau dulu Tuhan menampakkan kemuliaannya, ada awan, ada api, tiang awan di atas tabernakel. Dan Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Semua orang bisa melihat, tapi ngelihatnya dari jauh. Cuman imam-imam doang yang boleh masuk ke dalam yang namanya tabernakel. Cuma sekarang saat ini kita bisa menyembah Tuhan nggak dari jauh, dari dekat. Kenapa? Karena hadirat Tuhan, rohnya Tuhan, the presence of Jesus ada di dalam kita. Karena itu firman Tuhan juga ngomong, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus. Yesus tinggal di dalam kamu. Yesus tinggal di dalam your parents. Yesus tinggal dalam hati setiap orang yang percaya sama Dia. So, God lives in us. Tuhan hidup di dalam kita. Dan kalau dulu orang Israel suruh membangun namanya tabernakel, sekarang Tuhan suruh kita bangun apa? Tuhan suruh kita bangun diri sendiri. Tuhan suruh kita jaga kesehatan kita. Tuhan suruh kita memperlengkapi diri sendiri. Artinya apa? Belajar yang pintar. Dan kemudian terus-menerus mau maju. Dan kemudian gimana? Kenapa Tuhan mau ada bersama dengan mereka? Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang baik, yang selalu melindungi umatnya. Dan hari ini kalau Tuhan Yesus ada dalam kita, kita pun harus menunjukkan bahwa Yesus sungguh ada dalam kita. Dikatakan di dalam Alkitab orang Israel itu beda dengan orang-orang yang lain karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Teman-teman pun harus beda. Kids, you need to be different dibanding orang-orang yang tidak percaya sama Yesus. Kamu harus berbeda. Makin lama makin baik, makin lama makin sayang sama Tuhan, makin lama makin sayang sama orang tua. Dan hari ini Uncle Sam ingin mengingatkan ada sebuah ayat firman Tuhan yang menjadi memory verse for today. 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. And I pray kids, bahwa hal besar juga Tuhan lakukan dalam kehidupan kamu, dalam kehidupan keluarga. Dan saya berdoa hari ini kids semua tetap dalam keadaan sehat ya. Yuk kita berdoa. We want to end the lesson today. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap dari kami
Kami mengucap syukur bahwa bahkan dalam padang gurun Tuhan mau bersama-sama dengan kami. Di dalam padang gurun Tuhan mau bertemu dengan kami. Dan sekarang setiap hari, anytime, setiap saat kami bisa ngobrol dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak ada dalam sebuah kemah buatan manusia, tapi Tuhan ada di dalam kami. Kami cukup panggil Jesus, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan membantu. Terima kasih Tuhan. Bless all the parents, semua orang tua juga Tuhan berkati. Semua rumah Tuhan berkati. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amen. Happy Sunday kids. Enjoy the rest of the day. Terus belajar, terus obey your parents. God bless us all. Amen. See you. Pada nyatet kan? Good job kids. Yes, kita harus rajin baca Alkitab, belajar firman Tuhan, supaya kita makin tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita. Okay kids, so that's it for today. Happy Sunday. See you next week and God bless you. Bye-bye.